Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalian lihat teman-teman di sekitar kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Hadir semua, Bu. Al- Alhamdulillah, berarti kelas 10C hari ini hadir semua, nihil ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa secara bersama-sama. Iya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan kita setiap belajar agama, kita selalu membaca juz amma. Minggu belakang kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Sekarang anak-anak kalian buka juz amma kalian. Hari ini kita membaca surat Al-Kausar. Ayo ketua kelas tolong dipimpin. Baiklah. Ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, Bu. Terima Sudah, Bu. kasih. Iya, sekarang sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Agus Teralinda untuk memimpin lagunya. Duduk apa berdiri, Bu? Duduk baiklah, Bu. Berdiri, Berdiri ya. Biar suaranya kedengaran bagus. Berdiri. Ananda Agus Teralinda mana? Tidak hadir, Bu. Tidak hadir, Bu. Sakit, Bu, dia, Bu. Ibu Ananda Aina, silakan dipimpin lagunya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, patuh padaku. Bisalah berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita berseru, Indonesia hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua, bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Satu, dua. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku negeriku yang yang ku ku cinta, Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian mungkin sering tidak asing lagi mendengar dengan istilah ini, baik dari lingkungan sekitar kalian ataupun di media sosial, atau bahkan dari perbincangan teman-teman kalian. Namun, apakah kalian benar-benar memahami apa artinya dan sebesar apa dampaknya terhadap diri kalian dan masa depan kalian? Terlebih dahulu, Ibu akan bertanya kepada Ananda Agus Tralinda. Mengapa pergaulan bebas dan perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama? Bentar Bu ya. Kalau menurut saya itu karena merusak kesucian dan kehormatan pribadi serta kehormatan orang lain serta melanggar aturan dan nilai-nilai agama. Itu kalau menurut saya, Bu. Bagus sekali jawabannya. Iya, Bu. Terlebih dahulu, iya. Terlebih dahulu, Ibu akan membagi kalian kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang dan terdiri dari 5 kelompok. Tugas kalian adalah untuk mendiskusikan dan membuat presentasi tentang dampak pergaulan bebas dan zina. Terlebih dahulu, kalian perhatikan sumber belajar berikut. Silakan kalian simak, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Mastika, guru SMA Negeri 1 Pagargudung, akan menjelaskan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu memahami konsep pergaulan sehat dan mengenali bahaya pergaulan bebas serta perbuatan zina sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial. Yang kedua, menyadari dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta mengenali pentingnya menjaga diri dari perilaku menyimpang tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan bentuk pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Dan salah satu bentuk negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu perbuatan zina. Ini dia akibat dari pergaulan bebas tersebut ya. Terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan di usia muda, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi bayi dan ibu. Tidak saja si pelaku akan sekolah atau tidak bisa sekolah lagi. Berikut secara rinci dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dari berbagai perspektif. Satu, dari segi psikologis, si pelaku akan merasa stres, depresi, rasa bersalah, kehilangan harga diri, dan akan selalu merasa cemas. Yang kedua, dari segi sosial, si pelaku akan merasa putus hubungannya dengan keluarga dan teman, serta kesulitan dalam membangun hubungan jangka panjang. Yang selanjutnya dari segi moral dan spiritual, pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan moral, serta krisis identitas bagi pelaku. Maka dari itu, hati-hati dalam bergaul dan bergaulah secara sehat. Pergaulan sehat adalah hubungan antar individu yang didasarkan pada rasa hormat, saling pengertian, dan batasan yang jelas. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, empati, dan dukungan moral yang positif. Adapun manfaat
pergaulan sehat adalah pergaulan yang sehat, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kebahagiaan, menghindari masalah moral dan sosial, serta membantu individu berkembang dalam lingkungan yang aman dan terhukum. Ciri-ciri pergaulan sehat yang pertama, saling menghormati. Setiap individu menghargai privasi, nilai-nilai, dan batasan orang lain. Yang kedua, komunikasi terbuka. Berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing tanpa paksaan atau tekanan. Yang ketiga, menjaga batasan, memahami dan menghormati batasan dalam hubungan, termasuk batasan fisik dan emosional. Yang keempat, saling mendukung dalam bentuk dukungan positif. Teman dan orang terdekat keputusan yang positif dan membantu menghindari perilaku yang berisiko. Maka dari itu, menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah langkah penting untuk melindungi kesejahteraan fisik, psikologi, sosial, pendidikan, dan spiritual. Pergaulan bebas dan zina dapat membawa berbagai dampak negatif seperti stres, depresi, penyakit menular seksual. Allah. Dengan menjaga diri dan berpegang pada prinsip moral serta agama, kita dapat membangun kehidupan yang sehat, sejahtera, dan bermakna. Maka dari itu, pandailah untuk bergaul dalam mencari teman. Demikianlah untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian banyak di rumah Bu Asi. Cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, Nana, itu sumber belajar yang sudah Ibu tayangkan. Tugas kalian adalah setiap kelompok itu mendiskusikan tentang atau membuat presentasi tentang dampak pergaulan bebas dan zina. Mengerti anak-anak? Iya, Mengerti, Bu. Bu. Kalau sudah mengerti, kalian silakan presentasi. Tugasnya masing-masing kelompok itu perwakilan satu orang untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siap, Pak Bu. Softa ya? Kelompok Iya, 1. siap, Bu. Langsung saja, Bu. Iya, langsung, Pak. Nah, baiklah, Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, dampak pergaulan bebas dan perbuatan sosial yang akan kami uraikan adalah dampak psikologis. Nah, dampak psikologis yang pertama itu adalah stres dan kecemasan. Nah, stres dan kecemasan itu terdiri dari stres emosional dan kecemasan. Nah, stres emosional itu artinya pergaulan bebas seringkali menimbulkan stres emosional karena konflik internal, ketidakpastian, dan kecemasan mengenai masa depan. Sedangkan stres kecemasan itu, Bu, itu keterlibatan dalam situasi yang berisiko, yang dapat menyebabkan kecemasan tentang kesehatan, reputasi, atau reaksi orang lain. Dan yang selanjutnya adalah rasa bersalah dan penyesalan. Nah, maksudnya seperti ini, Bu. Rasa bersalah itu setelah terlibat dalam pergaulan bebas, individu mungkin merasa bersalah karena melanggar nilai-nilai moral atau agama yang diyakini. Yang kedua itu penyesalan. Penyesalan maksudnya rasa penyesalan dapat muncul karena tindakan yang dianggap salah dan tidak sesuai dengan standar pribadi atau sosial. Nah, untuk selanjutnya dari hasil diskusi kami tadi, yang ketiga adalah penurunan harga diri, Bu. Nah, penurunan harga diri aku mereka. Ya, mungkin itu aja Bu dari kelompok 2 Bu yang bisa dipresentasikan. Iya, terima kasih Ananda Eti, perwakilan dari kelompok 2. Wah, ternyata kelompok 2 tidak kalah bagus ya dari kelompok 1. Sekarang selanjutnya lanjut dari kelompok 3. Kami mewakili kelompok 3, Bu. Ya, Pak.
Iya, Ya, Ananda, jadi Aang. berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dampak pergaulan bebas dan perbuatan sosial yang akan kami uraikan adalah dampak kesehatan. Dari dampak kesehatan ini, satu, adanya penyakit menular seksual atau PMS. PMS ini terdiri dari infeksi. Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV, herpes, chlamydia, gonore, atau sipilis. Kemudian penyebarannya, infeksi ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga dapat menyebar ke pasangan lain dan ke masyarakat luas. Kemudian yang kedua, Bu, ini kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak dapat direncanakan, terlibat dalam pergaulan bebas, dan dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi ibu dan bayi. Kemudian adanya komplikasi. Komplikasi ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan dan dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan bagi ibu, seperti resiko medis selama kehamilan dan persalinan. Dampak yang ketiga dari kesehatan ini adalah masalah kesehatan mental, misalnya stres dan kecemasan. Pergaulan bebas dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi, terutama jika melibatkan tindakan yang melanggar nilai-nilai pribadi atau sosial. Kemudian adanya depresi. Depresi ini rasa bersalah, penyesalan, atau dampak dari penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Kemudian yang keempat, adanya gangguan kesehatan fisik umum. Misalnya kelelahan ini, kemudian masalah kesehatan umum lain seperti PMS. Pergaulan bebas juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan fisik lainnya, seperti infeksi saluran kemih atau gangguan kesehatan yang tidak terdiagnosis. Kemudian yang kelima, penyalahgunaan substansi. Ketergantungan untuk mengatasi stres atau kecemasan yang terkait dengan pergaulan bebas berupa individu mungkin beralih ke penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang yang mereka menganggap dengan meminum-minum seperti itu mereka merasa lebih sehat, padahal merusak kesehatan mereka. Demikianlah, Bu, pendapat dari kelompok kami, kelompok 3. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 disingkat saja ya. Silakan perwakilan kelompok 4. Oke, baik. Ibu, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 4. Jadi menurut hasil kelompok kami bahwasanya dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan sosial ini berdampak juga kepada pendidikan dan karir. Di antaranya adalah yang pertama gangguan dalam studi dan prestasi akademis. Jadi orang yang melakukan pergaulan bebas ini akan mengalami penurunan konsentrasi dan juga stres emosional sehingga tidak maksimal dalam belajar. Yang kedua, kehilangan kesempatan pendidikan karena banyak sekali orang yang sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas, mereka tidak akan diterima lagi di sekolah-sekolah umum. Yang berikutnya adalah penurunan motivasi. Orang yang sudah melakukan pergaulan bebas, mereka tidak memiliki motivasi yang baik. Yang ketiga adalah masalah disiplin dan etika. Di orang yang melakukan pergaulan bebas, cenderung sudah mengabaikan seluruh peraturan atau etika yang ada di dalam norma masyarakat. Dan yang terakhir adalah dampak dalam pengembangan karir. Jadi orang yang melakukan pergaulan bebas ini, mereka karena akademisnya buruk, maka otomatis dalam pengembangan karir mereka juga terhambat. Itu hasil dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir silakan kalian presentasikan. Ya, kami dari kelompok 5
akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat dampak pergaulan bebas dan pembuatan sosial yang akan kami uraikan adalah dampak moral dan spiritual. Garis besarnya saja kami akan sampaikan. Pertama, pelanggaran nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua, krisis identifikasi moral. Yang ketiga, penurunan kepatuhan terhadap prinsip moral. Yang keempat, krisis spiritual. Dan yang kelima, dampak pada kualitas hubungan spiritual. Ya, seperti itu Bu, yang dapat kami sampaikan Bu dari kelompok 5. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 5. Ternyata setiap kelompok itu presentasinya cukup bagus, bukan cukup bagus ya, sangat bagus ya anak-anak. Terima kasih untuk setiap kelompok. Mari kita beri aplaus untuk setiap kelompok. Jadi anak-anak, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, sudah jelas. Berarti jadi jangan sekali-kali kita mendekati zina, apalagi melakukannya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, apakah ada siswa yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Iya, silakan. Bagaimana menurut ajaran agama tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apakah ada peserta didik yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, silakan. Nah, setiap agama apapun itu jelas sangat melarang dan menganggap perbuatan zina itu adalah dosa besar. Dengan mematuhi ajaran agama, individu diharapkan dapat membangun kehidupan yang sehat, bermakna, dan seimbang, Bu. Iya, bagus sekali Ananda Wardati. Satu lagi pertanyaan bagi siswa yang ingin bertanya. Ada lagi? Saya Bu. Iya, Ananda Agustralinda, silakan. Soalnya berikan contoh perilaku yang menunjukkan komitmen dalam menjauhi pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas itu. Apakah ada siswa yang bisa menjawab? Saya Bu, saya Iya, mau menjawab silakan. Bu. Jadi pertanyaan Agustralinda tadi, berikan contoh perilaku yang menunjukkan komitmen dalam menjauhi pergaulan bebas. Benar Bu? Ya. Nah, jadi jawabannya adalah, contohnya adalah mematuhi batasan dalam pergaulan. Yang kedua, contohnya adalah memilih teman dan lingkungan yang positif. Itu contoh. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan dan menjaga penampilan. Dan yang terakhir, contohnya adalah menghindari konsumsi media yang tidak sehat. Itulah contohnya untuk. Iya, terima kasih untuk Ananda Septa. Wah, ternyata kelas 10C anak-anaknya pada pintar semua ya. Terima kasih Bu. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, apakah ada bisa yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah ada anak yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Saya, Bu. Iya, apa Bu? Silakan. Apa Nak? Silakan. Ya, kalau menurut saya Bu ya, dari kesimpulan larangan pergaulan bebas dalam zina ini, yaitu kita sebagai wanita, ya Bu ya, kita itu harus menutup aurat Bu. Ya, dengan adanya kita menutup aurat itu kita akan
terhindar yang adanya namanya apa namanya sekarang ini, kalau laki-laki kalian melihat cewek pakai baju yang situ agak genit, Bu. Nah, jadi kita harus memakai pakaian yang rapi, yang bisa menutup aurat, Bu. Ya, karena dengan begitu, waktu itu, Bu, maka kita akan terhindar dari yang namanya zina tadi, Bu. Itu bukan menurut saya, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Ananda Eti sudah paham mengenai materi hari ini. Jadi, menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah langkah penting untuk melindungi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan spiritual. Pergaulan bebas dan zina dapat membawa berbagai dampak negatif seperti stres, depresi, penyakit menular seksual, serta hilangnya peluang pendidikan bagi pelaku zina tersebut. Setiap agama apapun itu sangat melarang keras bahwa dan menyebutkan bahwa zina itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Ibu kira cukup sekian untuk materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum berdoa, jangan lupa ada PR ya, Nak? Iya, Bu. Untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan latihan soal halaman 60. Ya, Bu. Minggu depan kita bahas. Siap, Bu. Demikianlah untuk materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.